Lagian, aku bukan anak kecil lagi yang tidak tahu benar dan salah. Seandainya aku lupa, apa salahnya diingatkan tanpa menyerang dengan kata-kata pedas? Bukankah Mami wanita berpendidikan dan pasti lebih tahu masalah ini daripada aku yang berasal dari kampung dan beruntung bisa tamat sarjana. Kenapa kamu tega meninggalkan Mama, nak? Batinku menangis. Mi, sudah. Sarah sedang sedih, kok malah dibebani dengan kata-kata? Terserah kamu. Mami hanya ingin menjaga nama baik keluarga. Bukankah tanggung jawab istrimu juga menjaga nama baik keluarga? Jika Mami tak bisa mendidik istrimu, didik ia sesuai dengan keinginan Mami. Terus jangan lupa perbaiki sikap anak tirimu agar tidak berulah seperti sekarang. Pergi tanpa pamit, seolah gak ada orang saja di rumah ini. Cerocos Mami lalu berlalu. Tuhan, aku tak takut jika suatu saat harus menjanda lagi. Yang aku takutkan adalah jauh dari putriku. Pernikahan kedua dengan orang kaya tak menjamin bisa membahagiakan anak. Justru timbul masalah baru yang tak terpikirkan sebelumnya. Jangan diambil hati kata-kata Mami. Mami hanya sedang sensi saja. Mas Ismail membelai kepalaku. Aku akan jemput dia, Mas. Pasti ia ke rumah neneknya, ucapku dengan suara parau. Sambil menyeka air mata, ada pikiran lain kalau Tia bersama Mas Arga. Semoga saja di rumah neneknya daripada bersama papa kandungnya. Biar Mas antar, kami langsung beradu pandangan sesaat. Gak usah, Mas, biar aku saja. Mungkin ada sesuatu yang ingin dibahas dengan Tia nantinya di sana. Aku hanya menjaga agar Mas tidak mendengar ocehan mantan mertuaku. Biarlah masalah ini aku selesaikan sendiri. Jika tak bisa lagi, aku akan menghubungi bapak dan emak di kampung untuk meminta bantuan. Bagaimanapun juga, Mas Ismail bukan bapak kandung Tia. Hubungan mereka juga belum akrab. Ini juga salahku karena terburu-buru menerima pinangan Mas Ismail. Bukannya menyesal, ini hanya khawatir dengan putriku. Aku suamimu, Sarah. Jika kamu punya masalah, berarti itu juga masalahku. Masya Allah, kata-kata yang sangat menyentuh. Di sini aku merasa tak sendiri, meskipun mertua sudah menatap sinis. Ya, Mas, tapi kondisinya Tia, tak mungkin aku memperjelas kalau Tia anak tirinya. Kata-kata itu pasti menyinggung. Keterdiamanmu kini membuat Mas mengerti. Mas hanya ingin kamu tak merasa asing dengan pernikahan ini. Kita tak pernah pacaran, dan bisa jadi ini proses pencocokan karakter. Meskipun selama ini kita hanya kenal dalam bidang pekerjaan. Untuk masalah Mami, jangan dimasukkan ke hati. Mami orang yang tegas dan sangat mementingkan nama baik keluarga. Mungkin selama ini Amel bisa menyesuaikan diri. Aku tak menuntutmu bisa menyesuaikan diri dalam waktu cepat, karena segala sesuatu pasti ada proses. Syukurlah Mas Ismail cepat tanggap dengan maksud pikiranku. Ya, aku merasa asing masuk ke keluarga ini. Kebiasaan yang jauh berbeda dengan Sarah yang hanya anak dari kampung. Dan orang tua biasa-biasa saja. Emak tak pernah punya acara arisan seperti Mami, yang ada ikut berkumpul kalau ada acara hajatan, karena membantu memasak. Emak tak pernah menyumbang ke panti asuhan. Kalau ada rezeki lebih, paling membantu keluarga atau tetangga yang kekurangan, karena di kampung banyak yang hidup miskin. Menyetir mobil, aku menuju rumah ibu mantan mertua
dalam perjalanan. Air mata ini luruh mengingat putriku. Di sini aku merasakan bagaimana Tia tertekan dengan ucapan Mami. Mungkin Mami tak pernah punya cucu, makanya ia bersikap seperti itu. Mungkin. Tok tok tok. Tok 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 tok. Berdiri di depan pintu rumah mantan mertua, beberapa kali menarik nafas panjang. Ini hanya untuk menenangkan diri. Pasti ibu akan mengomel dengan ucapan pedas seperti biasa, karena ada hal yang tak disukai. Tadinya tak akan mau menginjakkan kaki di sini lagi, tapi karena Tia terpaksa agar tak kehilangannya. Pintu dibuka. Mbak Sarah, syukurlah Andi yang membuka, hingga aku yakin bisa masuk ke dalam. Andi, apakah Tia ada di sini? Kulihat di belakang Andi tak terlihat satupun orang. Bisa jadi ada di ruang tengah atau di kamar. Apa yang terjadi? Mbak, bukannya menjawab. Andi balik bertanya, Tia ada kan di dalam? Aku menunjuk ke dalam. Ada, Mbak. Jangan khawatir, Tia baik-baik saja. Alhamdulillah, ucapku bersyukur. Sebenarnya yang aku takutkan, Tia pergi menemui Mas Arga. Masuklah, Mbak. Andi beranjak dari ambang pintu. Aku mengikuti Andi menuju ruang tengah. Di sana terlihat Tia tidur di sofa panjang dengan kepalanya di bangku ibu. Ibu juga membelai lembut kepala Tia. Bu, ada Mbak Sarah nih, ucap Andi, hingga ibu menatapku sinis. Sementara Tia langsung bangkit duduk. Mama. Wajah Tia tegang seketika. Mau apa kamu kesini? Udah puas mengusir anak hingga ia lari ke sini. Kamu tuh benar-benar ibu yang tak bertanggung jawab. Untuk kebahagiaanmu rela mengorbankan putri sendiri. Firasatku benar. Kesini pasti diomelin seperti dulu. Tia nggak diusir, Nek. Sanggah Tia. Terus apa namanya? Kalau kesini bawa koper baju? Tia jangan bohong. Nenek tahu gimana cucu yang nenek besarkan. Bu, sebaiknya bicarakan baik-baik. Jangan menuduh Mbak Sarah tanpa bukti. Lah Tia sudah bilang tidak diusir. Kenapa juga ibu masih kuku menuduh Mbak Sarah? Kenapa sih bela dia? Kamu lihat sendiri, Tia kesini bawa koper baju. Biasanya ia tak akan kesini kalau kamu tak jemput. Di ibu bangkit dari duduknya. Bicara urat lehernya timbul, seolah membenarkan praduga buruknya padaku. Nek, Mama nggak usir Tia. Lagian Tia kesini karena kangen sama nenek. Tuh kan, ibu dengar sendiri. Iya deh, jawab ibu tetap sumbing. Oh iya, Sarah, makasih ya penolakan lamaran itu. Calon istri Andi jauh lebih cantik darimu dan tentu punya rahim subur, tidak seperti kamu. Udah berhenti kerja, tetap juga susah hamil. Cerocos ibu, seolah memperbandingkan aku dengan calon menantunya. Ini semacam pemberitahuan atau melepaskan sakit hati sih. Padahal susah hamil dulu karena Mas Arga jarang menyentuhku. Aku sih tak masalah kalau Andi mau punya istri 1000 kali lebih cantik dariku. Mau wanita itu orang kaya atau paling terpintar di dunia, aku tak peduli. Lagian yang terpenting membawa Tia pulang. Ibu, Luna biasa aja kok, Bu, kata Andi terlihat agak tersipu malu. Syukurlah. Oh iya Andi, semoga secepatnya menikah dan langsung punya anak. Aku turut senang mendengarnya, ucapku di sela senyum ke Andi. Aku tahu Andi tak seperti ibunya. Ia bisa menyikapi dengan bijak, meskipun dengan kaya kemayu. Tentu Andi bahagia dong, timpal ibu.
Ibu, Andi seolah menyuruh ibunya diam. Tia, Mama mau bicara. Bicara aja, gak usah rahasia segala. Justru ibu yang menjawab. Ya, Mah, jawab Tia. Lalu ia menoleh ke ibu. Nek, Tia bicara sama Mama dulu. Tia cucu nenek. Biar mamamu tak mau jadi keluarga sini lagi, nenek tetap sayang Tia. Nenek malah senang Tia di sini. Ibu kalau bicara dengan Tia pasti terlihat sangat menyentuh. Ya, buktinya Tia juga sangat nyaman di sini. Inilah yang membuatku sulit kedekatan ibu dan Tia. Iya, Nek. Lalu Tia mendekat. Aku mengajaknya ke teras agar lebih leluasa bicara. Jika di sini pasti ikut campur ibu mantan mertua. Tia, ayo kita pulang, ajakku. Ma, Tia mau tinggal sama nenek aja. Tia janji tetap rajin belajar. Bukan itu, Nak. Mama tak bisa jauh darimu. Ku sentuh kedua pipinya dengan menatapnya dalam. Ma, aku gak nyaman di sana. Oma selalu ngomel. Masa aku video call sama Om Andi disalahkan juga? Lagian Oma gak sayang sama Tia. Mungkin karena Oma bukan nenek Tia. Itu hanya sementara kok. Mungkin tak ingin kamu terpengaruh dengan papamu. Perbuatan papamu sangat memalukan. Tia tahu, Ma. Tia tertekan di sana. Apa yang Tia lakukan seolah diawasi, dan ini membuat tak bebas. Kadang Oma menegur dengan kata-kata nggak enak didengar. Tapi Tia tahu kan gimana nenek sama mama. Tadi aja sindiran tetap dilontarkan. Ma, nanti Tia akan bicara dengan nenek dan Om Andi. Mama bisa ketemu Tia setiap hari di sini. Tapi kalau balik lagi ke rumah besar itu, Tia nggak mau. Aku sangat mengerti kenapa putriku tak betah. Aku saja juga begitu. Setelah mendengar langsung perkataan Mami, tapi aku tak sanggup berpisah dengan putriku. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bersambung.